Halo sobat saya tercinta di mana saja Anda berada. Sebuah perhelatan besar yaitu perkawinan putra ketiga Presiden Jokowi, Kaisang, telah berakhir. Demikian pula dengan pameran kekuatan besar-besaran yang ditunjukkan oleh para prajurit dan polisi kita. Mereka tampaknya betul-betul all out memanfaatkan perhelatan besar ini untuk menunjukkan betapa dikdayanya mereka. Namun seperti meledek, tiba-tiba muncul berbagai macam video. Pemberontak itu seolah-olah mau mengesankan atau mau membangun opini publik bahwa pasukan keamanan Indonesia hanya cocok untuk melakukan tugas-tugas ringan seperti melakukan pengamanan terhadap pesta perkawinan, mengurusi konflik lahan antara korporasi dengan petani lokal. Sedangkan pasukan anti terornya yang biasa disebut sebagai Densus 88 lebih terbiasa menghadapi teroris kelas bom panci. Bukan teroris sungguhan yang menggunakan peledak high eksplosif yang bisa membantai puluhan bahkan ratusan orang sekaligus. Publik pun kerap mencibir bahwa yang diburu oleh pasukan anti teror sesungguhnya teroris jadi-jadian. Sengaja diciptakan agar pasukan anti teror ada pekerjaan dan punya alasan untuk menambah anggaran. Apalagi barang bukti yang ditemukan dalam berbagai operasi sungguh tidak mengesankan. Misalnya hanya berupa buku-buku pelajaran agama atau pembuatan bom dan lain sebagainya. Plus sejumlah golok, tombak, alat-alat pertanian yang katanya bisa dijadikan alat untuk melakukan terorisme. Maka tak mengherankan bila perkawinan Kaisang lebih tampak sebagai sebuah arena politik yang dimanfaatkan oleh pasukan keamanan untuk menunjukkan mereka berada di pihak siapa. Ini jelas bersifat sangat politis. Sedangkan tujuannya adalah pertama, untuk mengintimidasi siapa saja yang mendukung oposisi, bahwa mereka berisiko bisa dihantam di jalanan atau dikirim ke penjara. Kedua, sebagai deklarasi bahwa telah hadir sebuah dinasti kekuasaan baru di Indonesia yang didukung penuh oleh polisi dan tentara. Bisa jadi unjuk kekuatan secara besar-besaran di Solo itu terkait dengan upaya untuk menunda pemilu. Bahkan lebih jauh lagi, memperpanjang masa jabatan presiden. Entah untuk ketiga kalinya atau bahkan tidak terbatas. Yang pasti isu ini telah digulirkan oleh orang-orang penting di Republik ini. Di antaranya adalah 4 orang menteri. Kemudian terakhir yang ramai dibicarakan adalah Ketua DPD Lanyala Mataliti dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Mereka seperti kur pendukung penundaan pemilu. Para pengusung ide ini tentu juga sadar bahwa apa yang mereka lakukan apabila menjadi kenyataan berpotensi mengundang reaksi keras baik dari tokoh-tokoh oposisi maupun dari masyarakat awam yang menghendaki agar demokrasi atau kebebasan berpendapat dan berserikat tetap berjalan atau tumbuh dengan baik di Indonesia. Pada saat ini salah satu opini publik yang betul-betul berkembang terkait dengan penundaan pemilu adalah terkait dengan
kemungkinan upaya untuk membangun sebuah rezim otoriter di Indonesia seperti pernah kita alami di era Soeharto maupun Soekarno. Upaya ini tampaknya telah dilakukan dengan sangat seksama, termasuk dengan memperbarui KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana KUHP yang baru memberi atau memungkinkan siapa saja untuk masuk penjara. Sama dengan Undang-Undang ITE, KUHP yang baru ini mengandung berbagai macam pasal karet yang bisa dimainkan oleh penguasa untuk menggiring para pengkritik ke penjara. Nah, bagaimanapun juga, para pengusung ide anti-demokrasi ini memiliki dua opsi utama. Opsi pertama berupa skenario ala Presiden Cina Xi Jinping, di mana sebelum masa jabatan keduanya berakhir, dia melakukan berbagai macam manuver politik sehingga konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden dihapus. Skenario kedua adalah mengikuti jejak Presiden Marcos di Filipina, yaitu memberlakukan keadaan darurat sebelum pemilihan presiden dilakukan. Keadaan darurat ini memungkinkan Marcos untuk menempatkan semua lembaga negara, legislatif dan yudikatif di bawah presiden. Dengan demikian, Marcos bisa berkuasa seenaknya dan tanpa dibatasi masa jabatan kepresidenan. Keadaan darurat diberlakukan pada tahun 1972 dan Marcos sendiri terpilih melalui cara yang demokratis sebagai presiden Filipina pada tahun 1969. Bila dikaitkan dengan maraknya politik dinasti dalam 7 tahun terakhir, di mana untuk pertama kalinya keluarga presiden pun ikut secara terbuka membangun politik dinasti, di mana putra presiden sukses menyabet kursi wali kota Solo, sedangkan menantunya kursi wali kota Medan. Tak berlebihan, kemudian kalau dikatakan bahwa juga ada upaya untuk mengubah Indonesia menjadi sebuah monarki baru, neo-monarki. Dalam konteks ini setidaknya ada dua kejadian dalam sejarah, yaitu satu, pada tahun 18 Mei 1804, Napoleon Bonaparte membubarkan Republik Perancis dan menggantikannya dengan Kekaisaran Perancis. Lalu Napoleon menempatkan dirinya sendiri sebagai kaisar. Dua, pada tahun 1976, Presiden Republik Afrika Tengah Jean Bédel Bokassa membubarkan negaranya, mengubah status republik negaranya menjadi kaisar. Lalu dia seperti Napoleon mengangkat dirinya sendiri sebagai kaisar. Ada juga opsi lain, status republik tetap dipertahankan. Dalam konteks ini kita bisa melihat kasus Syria. Sebagaimana kita ketahui, Presiden Bashar al-Assad yang masih berkuasa hingga saat ini mewarisi jabatan presidennya dari sang ayah, yaitu Presiden Hafez al-Assad. Nah, sebagai penutup saya ingin ungkapkan bahwa bila perpanjangan masa jabatan presiden benar-benar terjadi, tak berarti persoalan selesai, karena pergolakan politik akan terus berlanjut. Apalagi kalau kesenjangan kaya miskin makin melebar dan kekuasaan para konglomerat besar makin kentara. Sementara para politisi makin tidak malu lagi untuk mengabdi kepada para pemilik uang tersebut. Yang pasti sejarah juga mencatat bahwa makin lama sebuah rezim otoriter berkuasa, makin tinggi pula amarah terpendam masyarakat. Sehingga ketika waktunya tiba, amarah mereka berubah menjadi sebuah kekuatan jalanan yang dahsyat sehingga tidak bisa dibendung oleh siapapun, termasuk oleh Presiden Soeharto pada tahun 1998.
meskipun Soeharto telah berkuasa selama 32 tahun dan didukung penuh oleh militer. Hal yang sama juga dialami oleh Presiden Marcos. Pada tahun 1986, dia digulingkan, dipaksa mundur oleh People's Power. Perlu juga dicatat bahwa presiden yang melanggar konstitusi atau melakukan kudeta terhadap institusi, maksud saya konstitusi, dengan melakukan rekayasa untuk memperpanjang masa jabatannya, bisa berakhir dengan sangat mengenaskan. Contohnya antara lain pada September tahun lalu, Presiden Alpha Conde dari Guinea dikudeta oleh militer dan ditangkap. Masalahnya adalah karena dia melakukan kudeta konstitusi dengan mengubah konstitusi sehingga dia bisa mengikuti pemilihan presiden untuk ketiga kalinya. Lalu masih pada bulan ini, Desember 2022, Presiden Peru, Pedro Castillo, ditangkap oleh polisi karena juga melakukan kudeta terhadap konstitusi dengan membubarkan parlemen dan menyatakan akan memerintah Peru berdasarkan dekret. Kasus-kasus di atas termasuk yang menimpa Presiden Soekarno patut dijadikan pelajaran agar tak ada lagi suksesi kepemimpinan di Indonesia yang berdarah-darah. Dan ini semua dikehendaki oleh rakyat Indonesia yang ingin Indonesia selalu tenang dan maju dengan mantap menyongsong masa depan. Oke sobat saya di mana saja Anda berada, kita masih akan jumpa lagi dalam episode berikutnya.